Assalamualaikum, hai campers. Hari ini kita mau camping lagi nih, tepatnya di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Kali ini destinasi kita adalah Cozy Ranch Camping Ground yang berada di kawasan Cikole Lembang, Bandung Barat. Lokasinya berada di tengah hutan pinus, jadi suasananya sejuk banget dan cocok buat healing dari hiruk-pikuk perkotaan. Kita mengambil hari Jumat karena kalau weekend katanya suka full book di sini. Jadi biar agak sepi, makanya kita camping di weekday. Karena ini hari Jumat, kita sholat Jumat dulu di daerah Cikole. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Mungkin sekitar 5 menit lagi kita sampai. Nah teman-teman, Cozy Land ini lokasinya berada di daerah kawasan perhutani Lembang. Jadi sebelum menuju camping ground, ada tiket masuk kawasan perhutani terlebih dahulu, yaitu sebesar 11.000 per orang. Setelah bayar tiket perhutani, kita masuk aja terus sampai nemu gerbang sebelah kanan Cozy Land. Total tiket masuk kita berdua sebesar 220.000. Bisa cek di poster ini untuk harganya. Karena kita camping di weekday, kita gak booking dulu. Tapi ternyata sudah banyak terpasang papan sudah di booking di hampir semua lahan. Tapi setelah nego dan keliling-keliling, akhirnya kita diperbolehkan mendirikan tenda di lahan yang katanya sudah di booking itu. Tanpa berlama-lama, kita set up tenda dulu, karena udah lapar juga sih belum makan siang. Hai, kita sekarang lagi mau bacem tempe. Ini untuk menu makan siang, simple aja. Tempe goreng, Harganya berapa? harganya murce, cuma 15.000 aja. All the girls with pretty mouths, they always walk your way. They follow you in cars and bars and even on airplanes. I'm special, yeah, I'm special, cause they just don't got, oh, they just don't got what I've got. I'm someone you can take home to meet your mom and pa. I'm your trashy little cupcake, dressed in polka dots. So be a loudmouth Yankee lady, baby, you're just the cowboy that I'm looking for. Oke, sekarang kita review area camping ground yang ada di Cozy Land. Nah, ini adalah Blok Pakis, area paling depan dari jalan utama. Nah, ini adalah area Pancawarna, sebelahnya Blok Pakis. Di sini lahannya cukup luas, tapi kontur tanahnya agak menurun ke bawah. Jadi mungkin bisa disesuaikan untuk mendirikan tendanya. Di sebelah Blok Pancawarna ada Blok Iris. Di sini juga sama, lahannya luas, tapi memang kontur tanahnya miring juga sih, sama dengan Blok Pancawarna. Nah, kalau yang ini blok tanpa nama sih menurut kita. Mungkin masih masuk Blok Iris karena masih sebelahan dengan Blok Iris. Kontur tanah di sini agak menurun juga. Cuman enaknya dekat kantin, toilet, dan musola. Nah, ini adalah area Hanjuang, memiliki kontur lahan bertingkat. Menurut kami ini menjadi salah satu nilai plus karena pemandangan ke arah bawah terlihat lebih terbuka dan tidak terlalu terhalang oleh tenda pengunjung lain. Untuk area parkir, tidak semua spot memungkinkan mobil diparkir tepat di samping tenda. Namun beberapa coupling masih bisa digunakan untuk car camping, tergantung posisi coupling dan penempatan tendanya. Lanjut ke Blok Pucuk Merah. Area di sini cukup luas, cuman minusnya kontur tanahnya lebih miring dibandingkan blok yang lain. Kalau cuaca lagi hujan, risiko air hujan tampias masuk ke tenda itu cukup besar. Buat kalian yang mau ngecamp di sini, blok ini mending dijadiin pilihan cadangan aja. Kalau misal blok-blok favorit lainnya itu udah full. Buat yang ingin camping tapi nggak mau ribet bawa peralatan, di sini juga tersedia area glamping yang bisa jadi pilihan. Nah, ini adalah blok relief. Untuk kontur tanahnya sendiri cukup rata, jadi nyaman untuk mendirikan tenda tanpa perlu banyak penyesuaian. Namun untuk area ini posisi parkir mobil berada di tepat di bagian atas area camping, sehingga pemandangan dari tenda sedikit terhalang oleh kendaraan yang terparkir. Lanjut ke area berikutnya yaitu Blok Tifa. Nah, di sini areanya luas, kontur tanahnya rata,
Dan yang lebih gong lagi, di sini ada stage permanen yang bisa dipakai untuk acara gathering atau camping bareng komunitas gitu. Nah, ini dia blok favorit kita, blok Cherry. Lahannya cukup rata, nyaman buat mendirikan tenda, dan yang paling juara tentu saja view-nya. Di depan sana ada area lembah yang dipenuhi glamping. Nah, saat malam tiba, lampu-lampu dari glamping tersebut mulai menyala dan menciptakan pemandangan yang sangat cantik. Memang bukan city light, tapi vibes-nya mirip. Cuman kekurangannya agak sedikit berisik dari kendaraan bermotor yang ada di sebelah sana. Nah, ini adalah kondisi dari toiletnya. Tersebar banyak di berbagai area, jadi nggak perlu ngantri. Dan ini bersih ya menurut kita, karena suka dibersihkan setiap harinya. Dan ini dipisah antara toilet wanita dan pria. Untuk musolanya memang ukurannya tidak terlalu besar, tapi tetap nyaman digunakan. Tersedia juga keran air untuk wudhu dan bisa dipakai untuk mencuci piring. Nah, ini adalah kurang lebih denah dari blok-blok yang ada di Cozy Land. Selain area camping dan glamping, di sini juga tersedia Kalaras Resto dan Cafe yang bisa menjadi pilihan untuk bersantai atau mengisi perut setelah beraktivitas seharian. Karena sudah cukup capek keliling-keliling, akhirnya kita santai dulu di area atas. Duduk sambil menikmati pemandangan dan melihat aktivitas dari para pengunjung. Camping kali ini murah aja, hanya masak mie instan, kemudian pakai bakso kecil. This is economy. Yes, this is economy. Di saat kondisi ekonomi lagi naik turun, harga-harga makin terasa, dan rutinitas kerja kadang bikin penat. Kita tetap butuh jeda untuk mengisi ulang energi. Dan versi healing kita sesederhana ini, camping, menikmati udara sejuk, suasana yang tenang, dan pemandangan yang indah. Walaupun makan malamnya cuma mie instan dan bakso, rasanya tetap nikmat kok, karena terkadang yang membuat bahagia bukanlah makanannya, melainkan suasana dan kebersamaan yang menyertainya. Karena area blok Cherry terlihat masih cukup sepi, akhirnya kami memutuskan untuk duduk santai di sini sambil menikmati suasana malam. Beberapa spot memang terlihat sudah diberi tanda sudah di booking. Meskipun hingga malam hari masih ada beberapa lahan yang tampak kosong. Mungkin ada reservasi yang batal atau peraturan tertentu dari pihak pengelola. Dan ternyata suasana malam di blok Cherry memang secantik itu. Masya Allah, dari sini kita bisa melihat area glamping di seberang sana yang dipenuhi lampu-lampu hangat. Sekilas memang mirip city light, tapi suasananya jauh lebih tenang dan terasa lebih sahdu. Dan bikin betah berlama-lama menikmati malam. Pagi harinya kita iseng jalan-jalan ke bawah. Ternyata di sini bukan cuma ada camping ground, tetapi juga ada area big glamping. Mungkin masih masuk ke area Cozy Land, yang letaknya sedikit terpisah di bawah lembah. Udah? Oke, mumpung kita lagi makan, kita mau ngasih tips nih buat para campers yang ingin camping di sini. Pokoknya harus booking, mau itu di weekday atau di weekend gitu ya. Dan tanyakan aja ke adminnya, misal tenda kita pakai awning atau ukuran tenda kita berapa kali berapa gitu ya. Nanti admin akan merekomendasikan lahan mana yang cocok buat kita. Kita juga bisa menentukan kita pengen misalnya di blok Cherry atau di blok Diva atau di mana gitu. Nanti tinggal disesuaikan saja. Sebelum pulang kita mau bersantai dulu sambil menikmati sop buah segar. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for.
Terima kasih sudah menemani perjalanan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen kalian. Sampai jumpa di tempat healing berikutnya. Terus ikuti perjalanan Pasutri Healing ini ya. Wassalamualaikum.